Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Selamat berjumpa lagi ya dalam pertemuan yang keempat untuk pembelajaran kimia dasar. Ya. Kita masuk ke bab yang keempat, ikatan kimia. Ya, jadi mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya, sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan lancar dengan memberikan hasil yang semaksimal mungkin sesuai dengan harapan. Oke. Ya. Jadi bab yang akan kita bicarakan saat ini adalah ikatan kimia. Sebelumnya kita sudah membicarakan 3 bab yang terakhir, itu adalah sistem periodik ya. Nah, jadi kalau saya kembali ke titipan ya dari Adam. Ya. Nah, jadi dari akhir materi teori atom dan sistem periodik ya. Nah, jadi sistem materi teori atom dan sistem periodik ini ya. Nah, oke, harapan untuk bisa mempelajari atau memahami dengan baik materi yang sekarang ini, ikatan kimia ya. Kita mengingat kembali tentang pada sistem periodik, penggolongan atom, logam, non-logam, gas mulia. Walaupun gas mulia itu sebetulnya termasuk non-logam, cuman karena punya sifat khusus, apalagi dengan kaitannya dengan ikatan kimia ini, okay? Maka kita fokus ya, lebih fokus nanti pada gas mulia ini. Nah, kemudian mekanisme ikatan kimia nanti kita lihat pada pengisian elektron dalam kulit, KLMOPG, terutama banyaknya elektron pada kulit terluar ya, banyak. Jadi pentingnya elektron dalam kulit terluar, elektron valensi gitu ya. Kemudian pengisian elektron pada subkulit SPDF ya, aturan Hund dengan arah elektron yang tidak sama gitu ya dalam satu orbital. Kita lihat nanti penggunaannya. Nah, kemudian sifat-sifat dari sistem periodik ya, dalam sistem periodik itu ya, umum khususnya energi ionisasi ya, kita ingat ini untuk logam, keelektronegatifan afinitas elektron untuk non logam gitu ya, dan kereaktifan untuk logam dan non logam gitu ya. Ya, jadi ketiga hal ini akan berperan pada ikatan kimia. Oke. Ya. Nah, sesuatu yang kita pahami itu tidak lepas dari yang terjadi di alam, fenomena ya. Jadi fenomena di alam. Nah, kita meneruskan apa yang sudah ditemukan oleh ilmuwan kimia terdahulu ya. Nah, jadi di alam ya, keberadaan beberapa zat yang lain untuk non logam dan bagaimana gas mulia gitu ya. Jadi kalau logam sudah jelas ini logam bisa tanda petik mandiri logam. Nah, untuk unsur-unsur non logam ya jadi non logam CHONSP halogen gitu ya. Nah, keberadaan di alam ditemukan di alam gitu ya. Misalnya gas hidrogen sebagai H2, bukan sebagai atomnya. Tidak ada atom H sendirian, tidak ada. Yang ada gas H2, gas hidrogen ya. Jadi gas yang memadamkan api. Gas oksigen yang kita hirup ya, O2, bukan atom O. Ya, justru kalau atom O sendirian malah lebih berbahaya ya. Gas nitrogen gitu ya. Nah, yang digunakan untuk mendinginkan itu N2, bentuknya N2. Jadi molekul-molekul diatomik, dua atom yang sama, seperti dalam bentuk molekulnya, tidak dalam bentuk atomnya. Nah, sehingga kalau boleh diistilahkan ya, yang ditemukan ini itu dalam bentuk molekulnya dan ada itu berarti stabil, ada.
Nah, bukan sebagai atomnya. Nah, sebagai atomnya itu berarti atomnya tidak stabil, berarti tidak ada, tidak diketemukan. Ya, ya jadi itu nanti kalau O-nya sendirian itu malah jadi penyakit gitu ya. Tuh. Nah, jadi beberapa contoh non logam ini ditemukan dalam bentuk molekul diatomiknya. Jadi kalau boleh unsur, tapi unsur bukan sebagai atom. Kalau logam unsur atom. Nah, ini sebagai molekul diatomik ya. Nah, N2H2Cl2 dan sebagainya. Tidak sebagai atomnya. Ini yang sudah ditemukan. Masalahnya adalah, loh, kenapa kok harus artinya berduaan, tidak bisa dalam bentuk sendirian? Nah, itulah ya yang menyebabkan kita harus mempelajari bab ini. Oke. Sedangkan gas mulia sebetulnya termasuk non logam ya. Gas mulia itu non logam, bukan logam gitu. Nah, cuma karena sifat khusus ya punya kita fokuskan ini. Nah, gas mulia termasuk non logam sebetulnya ya, sebagai atom-atomnya ada, ditemukan sebagai atomnya helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon ada, bukan He2, Ne2 enggak, tapi helium atom, neon atom dan seterusnya. Heboh negara Argentina karena serangan Rumania ya. Nah, jadi ada sebagai atomnya. Padahal ini sebetulnya non logam, ya, nah, bukan logam. Loh, ya, loh, kok bisa? Ini kok enggak bisa? Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa mempelajari berikut ini, gitu ya. Nah, ini. Nah, karena itu ini jadi dasar. Ini dasar-dasar. Ya, jadi atom-atom gas mulia itu akan jadi dasar untuk terjadinya ikatan kimia, gitu ya. Jadi, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana sih konfigurasi elektron atau susunan elektron gas mulia itu kok bisa ya sebagai non logam tapi ditemukan dalam bentuk sendirian. Oke. Nah, contohnya helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon ya. Nah, jadi 3 dia paling atas itu nomor atomnya 2 Ne10 18 kemudian kripton 36 dan seterusnya ya. Nah, jadi konfigurasi elektronnya ya Aufbau berakhir 1s2. Jadi S isinya 2. Oke. Jadi satu orbital S isinya 2 elektron sepasang. Ya, yang larangan Pauli tidak boleh searah gitu ya. Nah, neon ya SSP berakhir pada SP nomornya sama isinya 26 penuh. Nah, jadi penuh artinya keempat orbital itu satu orbital S dan 3 orbital P keempatnya terisi penuh sepasang elektron dengan arah berlawanan. Ya, kalau bilangan kuantum min setengah plus setengah. Oke. Nah, argon terakhirnya, nah itu ya. Ya, jadi 3S dan 3B isinya 26 sama dengan neon. Nah, begitu juga nanti neon, argon, kripton, xenon dan radon. Ya, jadi berakhir pada ini. Ada ini SP. Tinggal yang berbeda itu kan nomor atom, nomor kulitnya ya karena periodenya. Ya, nomor subkulit sama dengan nomor kulit, ini nomor kulit ya sama dengan periodenya. Isinya 26 semuanya. Artinya orbital-orbital S dan P ya, S pasti penuh, P-nya ketiganya penuh. Nah, gitu. Nah, jadi ini yang dimiliki oleh gas mulia dan ini menyebabkan dia stabil. Nah, sehingga atom-atom yang lain itu berupaya untuk menjadi stabil seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi, semua unsur gas mulia kecuali helium, yaitu neon, argon, kripton, xenon, dan radon, gitu ya. Nah, itu konfigurasi elektronnya berakhir pada SP nomornya N ini, gitu ya. Nah, yang isinya penuh-penuh, ya, jadi penuh, jadi 26, P-nya maksimum 6, gitu ya. Nah, kecuali helium 2, karena memang nomor atomnya 2, elektronnya cuma 2. Ya, tuh. Nah, ya ini yang menjadi dasar semua orbital subkulit terluarnya telah berisi penuh elektron berpasangan SP.
ya sp semuanya. Jadi keenam atom unsur gas mulia itu kecuali helium, yaitu neon, argon, krypton, xenon, dan radon berakhir pada sp, tinggal nomor kulitnya beda, tapi isinya 26 penuh ya tuh. Nah, jadi kemudian para ilmuwan berpikir, oh ini yang menyebabkan gas mulia itu bisa ditemukan dalam bentuk atomnya, artinya bisa stabil bentuk atomnya, dan ternyata atom-atom lain berupaya untuk seperti gas mulia. Oke, nah jadi contohnya, ya, konfigurasi elektron dari atom O nomornya 8, SSP. Karena 8, ya 224. Ya, nah berarti P-nya isinya 4. Nah, kalau isinya 4 ini. Jadi SPP, PX, PY, PZ, P1, 2, 3 itu. Nah, jadi elektron 4 itu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang paling kiri penuh, yang tengah dan paling kanan tidak penuh. Nah, tidak penuh berarti tidak stabil. Tidak stabil, atom O tidak stabil. Nah, supaya stabil jadi O2. Nah, jadi bergabung sesamanya. Jadi nanti juga boleh tidak sesamanya, gitu ya. Jadi dengan O2 contohnya. Nah, sehingga atom O yang sebuah, ini atom O kedua ini. Nah, jadi kedua orbital ini yang tidak penuh ini akan bergabung. Jadi ini nemplek ke sini, Jadi ini menjadi penuh, ini menjadi penuh. Nah, itulah susunan menjadi 26. Ya, 26. Oke. Jadi molekul O2 yang stabil ditemukan di alam tidak sebagai atom O-nya. Atom O-nya ini tidak stabil. Supaya jadi stabil, bergabung aja dengan sesama O-nya. Apa harus sesama atomnya yang sejenis? Ya, enggak harus. Nanti kita lihat. Enggak harus, ya. Jadi bisa dengan atom yang lain. Oke. Nah, jadi contoh kenapa atom O itu tidak stabil, ya karena belum sp26. Ya, tapi ini 24 berarti P-nya belum penuh walaupun S-nya sudah penuh. Oke. Nah, hingga gas mulia tadi yang menjadi dasar ya untuk terjadinya ikatan kimia. Semua atom ya. Jadi logam, non logam ya. Nah, jadi bukan gas mulia karena gas mulia sudah stabil. Ya, berusaha untuk menjadi stabil. Ya. Ya, bagaimana itu? Yaitu mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Berakhir pada sp isinya 26. Ya, jadi seperti itu. Atau kulit terluarnya berisi 8 elektron. Teori oktet dari Louis. Oktet itu 8. Ya, jadi kalau New Land itu anggotanya 7 tapi ke-8. Nah, jadi ke-8 itu sifatnya sama. Ya, teori oktet dari Louis. Nah, jadi berupaya untuk jadi ini, itulah yang menyebabkan terjadinya ikatan kimia. Jadi berikatan dengan atom yang lain. Ya, atom lain itu boleh sama, boleh tidak sama. Ya, jadi tidak harus O2. Ya, nah, misalnya H2O misalnya. Ya, nah jadi itulah yang proses itu yang hasilnya berupa ikatan kimia. Jadi ikatan antar atom untuk membentuk suatu molekul, ya. Nah, jadi ikatan antar atom untuk membentuk suatu molekul. Bisa sejenis, tidak sejenis. Nah, semua akan berusaha menjadi stabil. Nah, tinggal caranya ya apa? Nah, caranya tergantung dari golongan atom unsur itu. Ya, jadi golongan unsur itu. Nah, ini pentingnya sistem periodik, ya, penggolongan logam, non logam, kecuali gas mulia, gitu ya. Ya. Nah, jadi yang pertama untuk menjadi stabil, ya, transfer elektron. Nah, transfer itu serah terima elektron. Artinya ada yang menyerahkan, tentunya ada yang menerima supaya terjadi ikatan itu. Jadi tidak mungkin kalau ada yang menyerahkan tidak ada yang menerima, atau sebaliknya ada yang menerima tidak ada yang menyerahkan. Jadi tidak terjadi ikatan. Ya. Nah, transfer serah terima. Berarti transfer itu ada yang memberikan, ada yang menerima. Nah,
Proses ini terjadi antara atom-atom yang mudah melepas elektron. Nah, mudah melepas elektron, energi ionisasinya kecil, yaitu golongan logam-logam terutama 1A dan 2A, berarti ke paling kiri dalam sistem periodik. Ya, jadi paling kiri dalam sistem periodik kalau boleh didirikan gitu. Ya, ini sistem periodik, bisa baca. Oke, ini. Nah, jadi ini. Jadi, ya, ini dan ini. Oke. Nah, oke. Jadi paling kiri dalam sistem periodik. Ya. Jadi antara atom mudah melepas elektron, ya, yaitu paling kiri, sebelah kiri dalam sistem periodik 1A dan 2A. Ya, yang sifatnya berarti energi ionisasinya, energi yang diperlukan untuk melepas elektron itu kecil. Jadi kebutuhannya tambahan kecil karena sudah mempunyai kemampuan yang besar. Oke. Nah, jadi ini satu, dengan atom yang mudah menangkap elektron. Jadi elektron yang besar atau afinitas elektronnya besar, berarti non logam yang ada di kanan. Yang kanan, nah, kanan itu 6A 7A. 6A itu golongan O, 7A golongan halogen. Tuh. Ya, jadi kalau sistem periodik berarti ekstrim, ya. Jadi ekstrim kiri, nah, dengan ekstrim kanan, gitu ya. Jadi kan bukan 8A gas mulia, ya. Jadi oke, ya. Jadi golongan 1 2 dengan 6 7A dalam sistem periodik. Oke. Nah, jadi ekstrim gampang melepas, ekstrim gampang menangkap, ya gitu ya. Jadi ya, jadi perhatikan kondisi ini. Jadi karena mudah melepas itu jadi artinya terjadi serah terima. Ya. Nah, oke, contohnya ya Na golongan 1A, Cl golongan 7A. Jadi susunan elektronnya kulit, ini kulit, bukan subkulit ya, kulit. KLM terluar 1, ini terluar 7. Supaya jadi 8, ini tidak nambah 7 karena terlalu berat. Nah, ini dilepas 1 menjadi ion Na+, karena melepas 1 berarti plus 1. Nah, ini hilang menjadi 28, terakhir 8. Cl apakah melepas 7? Tidak mungkin. Nah, jadi karena terlalu berat untuk melepas 7, lebih gampang menangkap satu elektron yang dilepas oleh Na, ini dari Na, ini ya, menjadi 288, berarti terluarnya 8. Terluar 8. Jadi seperti gas mulia. Nah, jadi ini kalau di sp26. Ya, tuh. Nah, jadi atom-atom Na dan Cl berikatan membentuk ion-ionnya, ya. Jadi membentuk ionnya, ion Na+ dan Cl- karena transfer elektron. Na melepas elektron menjadi ion positif, Cl menangkap elektron dari Na menjadi ion negatif. Oke. Nah, oke, lanjutnya. Bagaimana kalau atom-atom yang berikatan itu ya satunya atau salah satunya tidak gampang melepas, sukar melepas, ya, atau menangkap. Sukar melepas itu logam, sukar menangkap itu non logam, ya. Jadi ini sisi logam tapi tidak paling kiri, ya. Ini non logam, sisi kanan tidak paling kanan, gitu ya. Nah, gitu ya, tuan. Nah, jadi ini berarti energi ionisasinya besar, afinitas elektron atau elektron negatifnya kecil. Ya. Jadi perhatikan ini untuk logam, ini untuk logam, ini non logam. Contohnya pada molekul diatomik, ya molekul tadi O2, N2 dan sebagainya. Tadi seperti pada contoh O2 berikatan P-nya tadi ya, P-nya itu, nah, jadi juga tuh, oke. Jadi O, nah kebetulan ini O-nya OOO, nah, berarti masuk non logam ya gitu ya. Jadi kalau non logam, jadi karena tidak ada yang menangkap, tidak ada yang melepas karena tidak ada logam, ya tidak ada logam itu yang melepas, ya karena tidak ada logam, ya. Kan. Yang kedua, nah, ini kalau tidak ada logamnya boleh dikatakan dari dua ini nanti. Kalau tidak ada logamnya pasti lewat ini pasangan. Jadi mekanismenya lewat ini. Yang kedua ada logamnya tapi
ya, sukar melepas elektron, ya, bukan golongan 1 2A. Berarti EI-nya elektronegatif energi ionisasinya itu besar. Ya, besar. Jadi sukar melepas elektron. Tuh. Nah, jadi kalau logamnya itu sukar melepas, berarti bukan golongan 1 2. Jadi golongan terutama transisi, ya, gitu ya. Jadi misalnya Al golongan 3A, golongan 3A, ya. Jadi perhatikan golongan 3A, ya. Nah, jadi oke. Dengan Cl. Nah, ini ya akan lebih cenderung membentuk ikatan kovalen, ya, yaitu pemakaian bersama daripada harus melepas 3. Kecuali kalau dalam hal tertentu, ya, misalnya dalam larutan. Oke, ya. Jadi kalau di sini, ya. Jadi dari sini kalau tidak ada logamnya pasti pemakaian bersama. Kalau ada logamnya tetapi sukar melepasnya, berarti bukan 1 2. Nah, itu juga pemakaian bersama, bukan transfer. Ya. Ya. Nah, macam ikatan kimia dari dua mekanisme itu, ya, dua mekanisme transfer dan pemakaian bersama, kita lihat menghasilkan beberapa macam ikatan kimia. Ya, satu ikatan ionik disebut elektron valen, dari namanya. Ikatan ionik berarti yang berikatan itu ion. Lihat, seperti contoh pada NaCl tadi, ya. Nah, ini yang berikatan ion, ya. Nah, jadi asalnya atom tapi setelah berikatan menjadi bentuknya ion yang berikatan. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Tuh. Jadi prosesnya transfer. Ya. Ya. Nah, jadi ikatan ionik disebut juga ikatan elektrovalen. Nah, elektro itu elektron yang atau valensia. Jadi pelepasan penangkapan, ya, pelepasan oleh elektron valensi ditangkap oleh kulit terluar. Terjadi antara atom-atom yang mudah melepas, tadi golongan 1 2 A. Letaknya di kiri dalam sistem periodik, ya. Energi ionisasinya kecil. Jadi sudah punya kemampuan besar sehingga kebutuhan tambah energinya menjadi kecil. Ya, dengan atom-atom yang mudah menangkap elektron ke elektron atau AE-nya besar, ya. Oke. Nah, jadi ini EI-nya kecil, AE-nya besar. Nah, ini untuk logam, ini untuk non logam. Nah, seperti tadi contohnya itu dia. Nah, oke. Jadi ini Na melepas 1, Cl menangkap 1, sehingga terakhir Na8, irinya hilang. Jadi kulit KLM-nya hilang karena sudah dilepas. Ini kulit KLM semula 7 menjadi 8. Nah, jadi 8 gas mulia. Oke. Jadi stabil, ini stabil berarti Na-nya Na+. Stabilnya dalam bentuk Na+, stabilnya dalam bentuk Cl-. Gitu. Nah, berarti yang berikatan itu bentuk ion-ion Na+ dan Cl-. Ya. Nah, menjadi molekul, ya, NaCl. Senyawanya NaCl garam dapur zatnya. Oke. Ya. Oke. Nah, sifat dari molekul yang terbentuk secara ikatan kimia dengan transfer elektron itu. Jadi ikatan ionik, molekul yang terbentuk karena transfer elektron, ya. Nah, yang berikatan adalah ion-ion yang bermuatan berlawanan. Artinya apa? Berarti daya tarik kuat. Nah, daya tarik kuat sehingga sukar dilepas atau dengan kalian titik lelehnya tinggi. Senyawanya disebut senyawa ionik karena terbentuk karena disusun dari ion-ion, senyawa ionik. Contohnya NaCl, gitu, ya. Nah, titik lelehnya tinggi. Yang kedua, ya, senyawa ionik itu mempunyai bentuk kristal tertentu. Berarti polanya tertentu. Contohnya NaCl garam dapur itu bentuknya kubus. Kubus itu terdiri ini. Jadi kecil-kecil ini sebetulnya. Kecil-kecil ini, tapi karena berupa molekul-molekul yang banyak, ya, senyawa molekul yang banyak, berarti susunan kubus-kubus yang menempel sesamanya itu. Nah, jadi kalau satu kubus, ya, jadi satu kubus itu, jadi sudut-sudutnya
ini Cl, nah Cl yang ukurannya lebih besar dari Na, ya, ya. Jadi, ya. Nah ini Cl min, ini Na plus, gitu ya. Nah, jadi kalau berikan ini Cl min Na plus, nah jadi sudutnya itu di antaranya adalah Cl min di sudut-sudutnya di antaranya adalah Na, ya, tuh. Ya, jadi kalau kubus besarnya itu ini misalnya, jadi sudut kiri bawah, ya, sudut kanan bawah, sudut belakang bawah, sudut belakang atas, sudut apa ini belakang kiri, ini belakang kanan, ini belakang kiri, ini depan kiri, ya. Nah, jadi ini depan kanan, gitu ya. Nah, di sela-selanya adalah ion Na+. Jadi bentuknya kubus, ya, kotak kubus. Nah, tuh. Nah, jadi sifat ikatan ionik itu titik lelehnya tinggi, punya bentuk kristal tertentu. Tertentu itu ada bentuk tertentu, ya. Jadi seperti kalau NaCl itu ditemukan dalam bentuk apa kubus, ya, yang tersusun, tentunya tersusun. Oke. Ya, oke. Oke. Yang kedua, ikatan kovalen. Nah, prosesnya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, berarti ini yang logamnya sukar melepas, ya, dan atau non logamnya sukar menangkap, ya. Jadi pemakaian pasangan elektron yang berasal ke pasangan elektron ini berasal dari kedua atom, ya, kedua atom yang berikatan, gitu ya. Nah, terjadi pada satu antar atom non logam. Nah, antar atom non logam. Jadi keduanya non logam. Kalau berikan kalau tidak ada logamnya, ya, jadi itu pasti ikatan kovalen. Kalau ada logamnya, bukan 1A2A, itu kovalen, ya. Contohnya pada AlCl3. Jadi AlCl aluminium chloride. Kalau senyawanya banyak, polyaluminium chloride, ya. BAC. Nah, pasangan elektron yang dipakai bersama dapat satu pasang atau lebih. Nah, jadi lebih. Nanti kita lihat atau dua atau tiga, empat belum ketemu, ya, empat belum ketemu. Nah, jadi tergantung pada upaya menjadi oktet, ya, upaya menjadi oktet, ya. Nah, jadi kemudian, ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi tidak harus satu pasang. Ya, kenapa? Karena harus jadi oktet, gitu. Nah, untuk itu bisa mungkin satu pasang, tapi kemungkinan bisa lebih, dua atau tiga. Kita lihat pada contoh beberapa molekul ini, gitu ya. Nah, contohnya pada H2, jadi dua atom H bergabung bersama. Nomor atom H1. Ini elektronnya ini. Ya, jadi elektronnya ini. Nah, ini miliknya H kiri, ini miliknya H kanan. Bergabung ini. Nah, bergabung ini, ya, bergabung. Ini dipakai H kiri, dipakai H kanan. Nah, satu pasang, karena satu pasang, kayak sepatu satu pasang. Nah, dituliskan seperti ini. Artinya garis apa ini mendatar ini satu ini menunjukkan atau mewakili, menggambarkan satu pasang elektron yang digunakan bersama oleh kedua atom kiri dan kanan. Oke. Nah, oke. Ini sudah stabil. Jadi stabilkan karena hidrogen itu menjadi He, gitu ya. Oke. Jadi kalau saya boleh sisipkan di sini, semua atom, nah, gitu ya. Jadi semua, kalau saya balik ke sini, ya, balik ke sini. Nah, semua atom menjadi stabil, yaitu kulit luarnya 8. Nah, semua jadi 8, kecuali yang tidak 8, tapi 2, itu hidrogen dan litium, Li. Nah, Li nomornya 3, cuma ada 2, ya. Yang lain jadi 8. Jadi perhatikan, ya. Jadi semua atom berupaya menjadi
8 terluar, kecuali hidrogen dan litium menjadi 2. Ya, oke. Nih. Ya, jadi hidrogen, jadi satu menjadi sekarang ini 2. Jadi H kiri 2, H kanan 2, dipakai bersama. Ya, itu namanya. Jadi kalau mungkin ada istilah ini nanti bedanya dengan yang kedua ini. Jadi pemakaian bersama jadi urunan murni. Gitu. Nanti apakah ada urunan tidak murni? Nanti kita lihat. Jadi molekul H2 menggunakan satu pasang elektron. Satu pasang itu berarti 2 elektron dipakai bersama. Pada molekul O2 nomor atomnya 8, nah susunannya 26, terluarnya 6. Ya. Nah, 6 ini digambarkan ini. Sepasang, yang 2 tunggal. Nah, ya. Jadi kenapa kok 2 tunggal ini? Lihat pada apa ini? Konfigurasi elektron subkulit. Nah, jadi kan ini kan subkulit P-nya, ya, kan ada 3 orbital. Paling kiri sudah 2, tengah dan kanan masing-masing 1. Inilah, tengah dan kanan masing-masing 1, ya. Jadi kalau lihat pada konfigurasi elektron orbital, tapi kalau susun kulit 26. Nah, berarti supaya jadi 8 perlu tambah 2. Dari mana 2-nya? Dari sesamanya. Nah, dari sesamanya. Lihat. Jadi ini elektron yang tidak berpasangan, ini elektron yang sudah berpasangan. Yang berikatan adalah yang tidak berpasangan, yang belum berpasangan. Nah, jadi ini. Jadi misalnya ya. Jadi 2 ini ya, 2 ini itu kiri, itu ini. 2 ini itu ada di kanan. Ya, jadi jangan bingung seolah-olah ini mana miliknya kiri, miliknya kanan. Perlu diingat bahwa elektron itu miliknya atom apapun sifatnya sama. Sifatnya itu muatannya -1 selalu. Ukurannya sama. Seharusnya bentuknya juga sama. Ya, jadi kalau di SMA pembelajarannya ini titik, ini silang misalnya, monggo enggak apa-apa, itu pembelajaran awal. Sekarang sudah tingkat mahasiswa, jadi perlu lebih dicermati. Ini miliknya O kiri, ini miliknya O kanan. Ya. Nah, sekarang O kiri berapa? Semula 6, masing-masing 6. Sekarang 1 2 3 4 8. Yang kiri, yang kanan 1 2 3 4 8. Nah, berarti ini dipakai bersama. Kalau ini satu pasang, ini 2 pasang, berarti digambarkan dengan 2 tangan, menggunakan 2 pasang. Ya. Nah, 3 pasang pada N2, gambarkan. Ya, pada N2 nomor atomnya 7, gambarkan ganti N, 3 pasang N. Ya. Nah, sekarang tidak sejenis. Ya, pada molekul HCl. Jadi atom sel 17, 287, terakhir 7. Berarti perlu tambahan 1. Nah, hidrogen nomornya 1 ini. Ya. Jadi 7 itu P-nya 5, P-nya 5. Jadi kiri tengah sudah berpasangan, kanan belum berpasangan, berarti satu orbital belum. Nah, iki. Satu orbital P kanan. Ya, itu ini. Tuh. Nah, dipakai bersama antara ini miliknya H, ini miliknya Cl. Nah, dipakai bersama antara H dan Cl. Nah, ini. Oke. Nah, senyawa yang terbentuk ini, nah, misalnya HCl, O2, N2, H2, oke, terbentuk ikatan kovalen disebut senyawa kausal. Ya, jadi sesuai dengan cara pembentukan dia jadi namanya. Nah, kalau tadi transfer ionik, ya ini kovalen. Nah, sifat senyawa kovalen, ikatan kovalen itu tidak terjadi antar ion. Nah, berarti bukan muatan, tidak ada muatan, ya. Sehingga tidak ada daya tarik, ya, daya tarik antar ion positif negatif. Nah, jadi ikatannya lemah, karena itu titik lelehnya rendah. Oke, ya.
Jadi HCl pada temperatur kamar sudah berwujud gas. Ya, O2, H2 semuanya berwujud gas. Ya, tuh. Ya, nah. Tapi NaCl pada temperatur kamar sudah padat. Sudah bentuknya padat ya, garam dapur padat. Mana ada garam dapur bentuknya gas? Ya, ya. Oke, nah catatan. Senyawa ion dalam molekulnya terdapat logam-logam golongan 1, 2A. Ingat ini. Kalau bukan ini cenderung ke kovalen. Kovalen, nah, terutama pada molekul yang tidak mengandung logam. Berarti kalau tidak ada logamnya dalam molekulnya, ya itu pasti bukan ionik, tapi kovalen. Ya, nah karena itu pentingnya penggolongan nih, tahu logamnya kan berapa kemarin? 118 dikurangi gas mulia 6 dikurangi non logam 10 atau 12 karena gitu, jadi 100 logam. Tidak usah dihapus, ya punya sedikit non logam 10 CHONSP hal ya, nah, HONSP hal P hal, nah lugin ya. Molekulnya ya tidak ada logam golongan 1 2, berarti boleh mengandung logam tapi bukan 1 dan 2, misalnya Al tadi ya, ya. Sifat senyawa ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen antar ion, ikatannya lemah, titik dia rendah. Oke, tadi sudah. Ya. Oke, yang ketiga ikatan koordinasi. Mekanismenya ada dua, transfer sama pemakan bersama. Kok ikatannya ada 3 macam? Nah, ini mirip yang kedua. Nah, jadi perhatikan, ini mirip yang kedua. Di mana miripnya? Mirip itu sama tapi ada bedanya. Perhatikan mana yang sama, mana yang beda. Oke. Jadi artinya aspek apa samanya dan aspek apa yang berbeda. Oke. Caranya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ini samanya. Yang berasal dari salah satu atom. Nah, ini bedanya. Oke. Dengan kovalen. Ya, jadi perhatikan. Ya, jadi saya sebutkan ada persamaannya tapi ada bedanya. Ya, oke. Nah, terjadi pada satu, bisa dalam bentuk molekul, dalam molekul, atau ada pada ion. Nah, jadi ada pada molekul kovalen tadi pasti ada apa di dalam molekul ya, molekul ya. Jadi tapi juga ada gugus ion. Contohnya ini dalam molekul. Contoh, molekul SO2. Susunan elektron S-nya 16, 286, terluar 6. Oksigen 26. Loh, 66. 66 kok bisa? Nah, gitu lihat. Jadi ini pentingnya penulisan susunan elektron dalam kulit, bukan dalam orbital. Ya, dalam orbital penting untuk mendalami yang lebih luas nanti, lebih dalam ya, misalnya yang lebih dalam pada orbital, misalnya bentuk molekul ya. Nah, ini kita bicara seolah-olah dua dimensi gitu ya, dua dimensi. Jadi ini mungkin tidak perlu sedalam orbital, cukup kulit. Nah, jadi 286, 26 pada O-nya. Keduanya 6. 6 dari S ini. Oke. Ya, oke. Nah, O-nya di sini dalam molekul ada 2 O, berarti 2 buah atom O. Ini 2 buah atom O. Sebuahnya ini. Ya, seperti tadi. Jadi, ini berpasangan-berpasangan, ini tidak berpasangan. Ini juga 2 tidak berpasangan. Ya, tuh. Nah, jadi yang sendirian ini itu bergabung bersama-sama. Ya, jadi cuman O-nya ada 2. Nah, ini O-nya di kiri, S-nya di tengah, dan O-nya di kanan. Berarti soal S-nya jadi pusat. Ya, jadi pusat. Jadi bukan penulisannya OOS atau SOO, enggak, tapi OSO. Boleh mendatar, boleh ke bawah. OSO. Nah, S-nya harus diletakkan di tengah supaya ya. Nah, tahu bahwa ini ikatan kovalen ya. Ya, mana koordinasinya? Oke, ya. Jadi lihat. Jadi kedua ini miliknya S itu ini.
ya. Jadi ya. Sorry, miliknya itu ini, yang ini, ya. Oke. Nah, miliknya O yang satu ini. Nih, ini. Jadi ini, itu ini. Nah, oke. Miliknya O yang lain, ini miliknya O yang lain. O satunya, itu ini. Nah, berarti ya, ini berasal dari kedua atom, ini berasal dari salah satu atom. Yang mana O? Ya, yang mana O? Ya, dia. Sorry, sebentar. Jadi, ya, jadi ini SO, jangan, jadi S yang sudah sepasang ini ada di sini, dipakai bersama antara S dan O. Ini kan sudah 8. Sorry, ini sudah 6. Ini 6 miliknya O. Ya, miliknya O, ini miliknya S. Nah, jadi kita lihat, perhatikan. S semula 6. O, setiap O-nya semula 6. Nah, ini 6. O kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, O kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang jadi 8. Ini juga jadi 8. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini dipakai bersama berasal dari S, digambarkan seperti ini. Jadi bentuk arah panah. Jadi arrow ini, ya, jadi arah panah. Ya, ada artinya berasal dari atom S itu karena pasangannya yang dipakai bersama berasal dari satu atom itu dari S dipakai bersama dengan O. Ini kovalen, ini koordinasi. Ya, jadi dalam molekul SO2 itu ada dua macam jenis ikatan, yaitu kovalen dan koordinasi. Kovalennya 2 pasang, koordinasinya 1 pasang. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi ada ikatan kovalen. Ini sorry. Jadi tanda ini kovalen, tanda ini koordinasi yang berasal dari yang memberi. Yang memberi itu S. Ya, oke. Jadi pelajari dengan baik ini, ya, supaya dapat difahami betul. Oke. Jadi pelajari dulu, nanti walaupun ditambah dengan diskusi. Oke. Nah, contoh yang kedua pada ion hidronium, ini hidronium H3O+. Dari mana H3O+ ini? Ya, H2O+ itu sebetulnya H2O ditambah H+. Nanti, nah ini nih, H2O tambah H+. Jadi H3O+. Ya, kita lihat. Ikatan H2O ini kovalen. Ya, jadi ini satu pasang, ya, gitu. Ini. Nah, H2O ini mempunyai 2 pasang elektron bebas yang tidak berikatan. Ini sudah berikatan ini. Yaitu yang tidak berikatan itu ini. Atas dan bawah, ya. Nah, ion H+ adalah atom H, gitu ya, yang sudah melepas satu ion. Ya, satu elektron membentuk 1+, ya. Oke. Nah, jadi ini tidak punya elektron. Ya, jadi sudah tidak punya elektron. Ini menempel di H2O, bisa yang atas, bisa yang bawah, ya. Kembangkan supaya gampang bawah. Oke. Nah, jadi ini yang kovalen, ini yang koordinasi, berasal dari mana? Dari O. Berasal dari O, koordinasi. Ya, jadi ini kovalen. Nah, karena mengikat ion berarti keseluruhannya hasilnya merupakan ion. Nah, jadi H3O+ gambarnya ini sebetulnya. Ada kovalennya 2, ada koordinasinya 1. Ya, 2 ikatan kovalen yaitu ini, dan 1 ikatan koordinasi yang berasal dari O. Berarti gambarnya panahnya sana. Ya. Nah, oke. Jadi soal latihan. Tentukan macam itu jenis ikatan tadi, kovalen dan koordinasinya, gitu ya. Dan masing-masing banyaknya, artinya kovalennya berapa, koordinasinya berapa dalam molekul SO3.
ya, nomor atom S-nya 16, O8 seperti yang tadi gitu ya. Tuh. Nah, oke. Ini atom sudah ada gitu ya. Oke. Nah, jadi latihan dicoba. Ini tadi ya, tadi. Oke. Nah, ya. Nah, jadi ini SO2. Bagaimana kalau SO3? Oke. Ya. Nah, jadi SO2 masih punya sepasang. Nah, berarti masih mungkin untuk ditempati oleh atom yang lain. Oke, dicoba. Nah, senyawa kovalen itu bisa digolongkan atau ada dua macam juga, yaitu dua jenis, polar dan non-polar. Polar itu kutub. Polar berarti membentuk kutub yang terpisah. Non-polar sebetulnya ada kutub yang tidak terpisah. Nah, ya, jadi artinya berarti ini ada kutub terpisah, ini tidak punya kutub terpisah. Nah, gitu. Jadi tidak polar. Sebetulnya ada kutub tapi jadi satu, nah, sehingga tidak punya kutub, gitu ya. Tidak punya kutub. Nah, molekul H2 ya, dari atom yang sama. Nah, itu H2. Ya. Nah, jadi masing-masing atom itu sebetulnya punya elektronegativitas, ya. Jadi sebetulnya delta ini boleh dikatakan elektronegativitas, sebetulnya ini afinitas elektron ya. Jadi selisih elektronegativitas. Oke. Karena atomnya sama, maka elektronegatif Z1 H kiri dikurangi H kanan. Nilainya pasti sama karena atomnya sama. Berarti selisihnya 0. Nah, jadi tidak ada pemisahan kutub. Jadi non-polar. Tidak seperti ini. Molekul HCl, dua atom beda yaitu H dan Cl. Masing-masing punya nilai elektronegativitas atau afinitas elektron. Ya. Nah, karena beda pasti selisihnya tidak 0. Nah, kalau ditanyakan yang lebih besar mana? Yang lebih besar itu Cl karena ada di kanan, ya. Di kanan dalam sistem periodik di kanan, hanya di kiri. Jadi lebih besar Cl. Jadi kalau selisihnya itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi pasti ada. Nah, tidak perlu dibaca atau dihafalkan nilainya bilangannya berapa. Tapi karena ini sama, selisihnya pasti 0. Tidak sama, selisihnya pasti tidak 0. Oke. Nah, jadi sini ada kutub positif, kutub negatif. Kenapa kutub positifnya di Cl? Karena Cl lebih kuat menarik elektron. Cl lebih kuat menarik elektron, berarti elektron pasangan itu cenderung ke Cl, tidak di tengah. Nah, jadi ini seolah-olah kehilangan elektron menjadi muatan positif, tapi tidak lepas jadi ion. Oke. Nah, jadi ada polar, kutub-kutub positif dan negatif. Yang negatif mana? Yang lebih kuat, lebih besar elektronegativitasnya. Oke, ya. Letaknya di kanan, non logam letaknya di kanan. Oke. Nah, elektronegativitas Cl lebih besar dari H. Jangan tanya atau tidak perlu tanya nilainya berapa, ya. Jadi afinitas elektron skala Pauling, ya. Jadi yang jelas Cl lebih besar karena letaknya di kanan. Ini kiri, ya, letaknya di kiri kecil. Nah, Cl merupakan kutub negatif, ya, karena lebih kuat menarik elektron, dan H konsekuensinya jadi kutub positif. Ya, gambarnya seperti ini. Pemisahan kutub ini tidak ada pemisahan kutub. Ini polar, ada polar. Oke. Nah, bagaimana menentukan polar dan non-polar? Nah, ini kuncinya. Kuncinya ada di sini. Kepolaran dapat dilihat. Kuncinya adalah yang pertama, molekulnya terdiri dari dua buah, bukan dua jenis ya. Dua buah atom yang sejenis. XX ini lambang aja. XX itu H2O2 N2 Cl2 Br2 gitu ya. Yang tidak sejenis XY ya, itu polar karena pasti selisihnya tidak 0. Ini selisihnya 0. Oke. Nah, jadi dilihat dari jenisnya. Kalau hanya terdiri dari dua atom dilihat dari jenisnya. Sama pasti non polar, tidak sama pasti polar.
bagaimana kalau lebih dari 2 atom? Nah, itu masalahnya yang lebih kompleks gitu ya, di situ. Nah, kovalen polar, nah, jadi itu menentukan kepolaran. Kalau molekulnya lebih dari 2 atom, terdiri dari lebih dari 2 atom, bukan 2 jenis ya, 2 buah atom, ya. Nah, jadi non polar, gitu. Jadi lihat ini dulu. Polar jika atom pusatnya mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, berarti ini kemampuan untuk menuliskan pasangan elektron dalam molekul, ya, karena itu dicoba gitu ya. Nah, jadi H2O tadi itu, ini kovalen tidak berpasangan berarti punya 2. Kalau punya berarti polar. Kalau tidak punya berarti non polar. Nah, jadi contohnya pada BF3. Nanti tolong C4. Ya, kalau coba di sini. C4 itu C nomornya 6, hanya nomornya 1, 24. Ya, ya. Ya. Nah, pada BF3, ya. Nah, B-nya terluar 3 ini, F-nya terluar 7 ini. Nah, berarti F-nya memberikan apa ini 1 setiap atom BF, tapi ini kan ada 3. BF-nya, F-nya ada 3. Nah, jadi berpasangan. Ya, berpasangan. Ini semuanya kovalen. Yang satu dari B, yang satu dari F masing-masing. Nah, di B pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas. Ya, tidak punya pasangan elektron bebas. Berarti non polar. Ini punya polar. Oke. Makin besar elektronegativitasnya, selisih elektronegativitasnya, sifat polarnya makin besar, makin polar. Contohnya HF, ya, kepolarnya lebih besar daripada HCl, dari Cl lebih besar dari HBr. Nah, perhatikan FCl-BrI, golongan 7A dalam sistem periodik paling kanan ini. Jadi oke. Jadi oke, ya. Baca FCl-BrI. Jadi ini FCl-BrI makin ke bawah elektronegatifnya makin kecil. Makin bawah makin kecil. Berarti HF, F dikurangi H, Br dikurangi H, berarti selisihnya paling besar itu ini. Nah, berarti paling polar. Ya. Jadi tidak perlu bilangan, ya, tapi apalan dari sifatnya itu ya. Jadi kecenderungan perubahan sifat. Ya. Jadi ini segolongan, ya, makin dari atas ke bawah, ya, elektronegativitasnya makin kecil atau afinitas elektronnya makin kecil tuh. Nah, sehingga F dikurangi H hasilnya paling besar daripada Cl dikurangi H, karena F lebih besar daripada Cl. Oke. Jadi sekali lagi jangan tanya bilangan, ya, tidak perlu bilangan. Kalau ini bilangan itu bisa dihafal, lihat pada tabel itu. Oke, jadi ya, dilihat tabel. Oke. Jadi kecenderungan. Oke. Nah, ikatan yang lain. Nah, jadi kalau perhatikan di mana letak ikatan. Saya kalau kembali ke semula sebentar, ya. Ya, jadi ini dulu koordinasi. Ini atom-atom, ya, atom S, atom O, adanya 2. Oke, enggak apa-apa gitu ya. Oke. Ini pada O2, ya, SO2, ya. Oke. Pada HCl atom-atom. Oke. Pada H2 atom-atom. Oke. O2 atom-atom. Ya. Ikatan ionik juga atom-atom sebetulnya, ya, ya. Na dan Cl sebenarnya atom-atom. Cuman hasilnya ion, kalau kovalen hasilnya tidak ion. Nah, oke. Nah, sekarang ikatan yang keempat, ikatan hidrogen. Ya. Jadi kalau mohon diingat, ya, 3 awal ikatan antara atom-atom ini apakah juga seperti itu? Oke. Jadi perhatikan. Oke. Ikatan hidrogen. Namanya aja ikatan hidrogen. Shift ionik berarti, ya, yang berikatan adalah ion-ion hasilnya, ya. Walaupun awalnya atom, tapi yang berikatan setelah berikatan jadi ion. Oke. Nah, berarti
Yang berikatan itu ada atom H-nya. Nah, jadi tidak selalu H-nya, tapi ada atom H-nya. Oke. Ya, dalam molekul yang mengandung atom H. Apakah semua? Tidak semua. Oke, tidak semua. Tapi ini, suatu molekul bila MR-nya suatu molekul makin besar secara umum, nah gitu ya, titik didihnya makin tinggi. Kenapa? Karena ini makin berat. MR makin besar berarti molekul itu makin berat. Nah, makin berat biasanya titik didihnya makin tinggi. Ini adalah apa? Ketentuan umum, ya, ketentuan umum. Ya. Nah, kita lihat nanti ada tanda petik keistimewaan gitu ya. Tuh. Pada senyawa hidrogen dari unsur-unsur golongan 6A, golongan 4A, 4A. 4A itu paling atasnya karbon, silikon, germanium, dan helium. Jadi tuh, ya. Ya. Jadi kalau lihat di ini nih coba gitu. Jadi golongan 6A, golongan 6A itu ini 6A. Gitu juga 6A. Jadi C. Ya. Oke. Nah, ya, sudah. C, SI ke bawah aja. Jadi ke bawah, jadi 6A ke bawah. Ya. Ya. Oh, sorry. 4A. 4A ke bawah, 4A itu C, SI. Gitu. Ya. Nah, jadi ini C, karbon, silikon, germanium, ya itu dalam satu golongan 4A ke bawah, paling atas ini. Nah, tentunya makin ke bawah, AR-nya makin besar. Nah, sehingga titik didih yang paling tinggi itu ini, yang paling bawah. Ya, itu. Oke. Nah, ini. Oh, ini artinya logis. Nah, logis ya. Oke, artinya contoh ini adalah ini gini. Kondisi umum tersebut mengalami penyimpangan. Nah, jadi anomali, penyimpangan pada senyawa hidrogen. Dari senyawa hidrogen itu artinya molekulnya mengandung H. Ya, dari unsur-unsur golongan 5A dan 6A. 5A itu O. Sorry. Ya, 5A itu N. 6A itu O ke bawah. Ya, jadi kalau dilihat dalam sistem periodik, kalau mudah-mudahan kalau bisa terlihat gitu. Oke, tidak bisa. Oke. Nah, jadi 5A itu N, 6A itu O gitu ya. Oke. Ya, jadi N ya, P, ya, dan seterusnya. Itu O, ya, bawahnya S gitu dan seterusnya. Ya. Ya, dan 7A, gitu ya. Nah, 7A itu FCl-BrI. Ya. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, penyimpangannya ya. Yang hidrogen dari unsur golongan 5, 6 dan 7. 5 itu yang paling atas N. 6 paling atas O, 7 paling atas F. Nah, jadi kalau N dengan N, NH3. Kalau O, H2O. Kalau F, HF. Ya, oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini nih. Ya, nih. Ini yang tidak ada penyimpangan. Ya. 3 ini ada penyimpangan. Penyimpangannya itu ada di sini. Ya, bagian ini artinya bagian ini tidak ada penyimpangan. Tanda petik kalau boleh dikatakan ini normal. Ini normal. Ini normal. Ini normal. MR makin ke kanan makin besar, titik didihnya makin tinggi. Grafik antara titik didih dengan besarnya MR. Makin ke kanan MR-nya makin besar, makin ke atas titik didihnya makin tinggi. Nah, jadi ini normal golongan 4A. Ini normal. Ya. Nah, golongan 5 ini, golongan 5. Ya, normal, tapi bukan N. Ini normal. Golongan 7. Ini golongan 7, ya, tapi bukan F. Ini normal. Golongan 5, golongan 6, jadi golongan 6, tapi bukan O. Nah, jadi yang punya penyimpangan itu hanya satu atom golongan 5, golongan 6, golongan 7 paling atas. Jadi persyaratannya supaya jadi itu
elektronegativitasnya tinggi, ukuran atomnya kecil, ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada penyimpangan, ini ada penyimpangan di hanya pada satu atom ini. Yang lain normal. Oke. Nah, jadi penyimpangannya itu adalah begini, ya. Jadi titik didihnya ternyata paling tinggi, paling tinggi. Nah, dalam satu kelompok itu, dalam satu kelompok golongan 6A ini, nah, O, S, Se, Te, ya. Jadi S sampai dengan Te normal, tapi H2O penyimpangan, O penyimpangan dengan H2, ya, tinggi. Ini fenomena ditemukan, ini ditemukan. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti ini? Nah, karena dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, kalau gitu, tidak ikatan hidrogen. Jadi ini dapat membentuk ikatan hidrogen, ini tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Sehingga kondisinya normal, ini tidak ada, ini tidak ada anomali, ini ada anomali penyimpangan itu. Oke. Ya. Ikatan hidrogen. Nah, dari gambar itu senyawa hidrogen dari NOF. Nah, oke, jadi NOF, NH3, OH2O, FHF gitu. Nah, itu ya. Jadi bukan C, golongan 4. Ketiganya terletak pada paling atas. Jadi N paling atas golongan 5, O paling atas golongan 6, 6A ya, maksudnya F paling atas golongan 7 halogen. Ya, oke, molekul-molekulnya ini NH3, H2O, HF. Titik D-nya lebih tinggi daripada senyawa hidrogen dari atom-atom segolongan yang di bawahnya, artinya makin ke bawah. Ini, jadi contohnya kalau balik sini ya, ini, ya, ini O. Kalau letaknya ya, O, bawahnya S, kemudian bawahnya lagi Se, kemudian Te. Nah, dari S ke Te normal, tapi H2O nyimpang. Udah, oke. Nih. Misalnya pada temperatur kamar 25 derajat, H2O yang MR-nya itu 18, kecil, ya, berwujud cair. Ya. Nah, mendidih, ya, menjadi gas mulai 100 derajat Celcius mendidih itu. Sedangkan H2S pada temperatur kamar ya sudah berwujud gas. Ya sudah berwujud gas. Nah ini, jadi itu. Walaupun MR-nya lebih besar. Dua fenomena ini yang membawa berkah pada kita. Bayangkan H2S itu wujudnya gas normal biasa. Kalau H2O memenuhi ketentuan umum yang tadi MR-nya lebih kecil, berarti sudah harus gas. Bisakah kita minum pada temperatur 20 derajat dengan bentuk cair? Nah, itu. Ya, inilah ya. Jadi yang Maha Kuasa sudah memberikan kemudahan pada kita manusia untuk memanfaatkan sifat ya molekul ini. Ya, itulah yang kita pelajari. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini menyebabkan kita makin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Anomali disebabkan oleh molekul-molekul tersebut, ya, itu dapat berikatan sesamanya. Nah, berarti ikatan antar molekul ini, molekulnya membentuk makromolekul melalui ikatan hidrogen. Nah, berarti kata-kata ini berikatan sesamanya. Sesama apa? Sesama molekul. Molekul NH3, H2O, H2O. Nah, berarti ya, kalau NH3 atom H, ya. Kalau NH3 dalam ini di sini H2O dalam air ikatan hidrogen, ya. Oke. Gambarnya ini. Oke. Ya, ikatan hidrogen dari ya terjadi pada molekul kovalen yang polar. Nah, jadi H2O itu polar. Hanya kutub positif, O-nya kutub negatif ya. Oke, ikatannya ini. Ini kovalen, yang ini molekul satu molekul H2O, H2O, H2O. Jadi paling tidak 3 molekul H2O ini gabung. Ini terus ya sampai banyak. Ya. Jadi di dalam molekul H2O sendiri ada 2 ikatan kovalen. 2 ikatan kovalen, 2 ikatan kovalen. Tapi antar molekul H2O ini dengan H2O ini, dengan H2O ini dan seterusnya itu ikatannya hidrogen. Nah ini ya, jadi yang mengikat molekul H2O1 dengan molekul yang lain. Tuh.
Nah, perhatikan ya, di mana ikatan hidrogen itu terbentuk antar molekulnya ya. Nah, ternyata lebih dicermati ya, kalau kulit dicermati makin ke subkulit gitu ya. Nah, ini yang berikatan itu ternyata kutub negatif dari satu molekul H2O dengan kutub positif dari molekul H2O yang lain, kutub negatif, kutub positif dari molekul yang tidak sama. Artinya yang satu kutub negatif, yang satu kutub positif. Nah, yang berikatan sebetulnya kutub-kutub negatif dari molekul-molekul itu dengan kutub positif. Kutub-kutub yang tidak sama dari masing-masing molekul ya, ya, yang berikatan gitu ya. Yang berikatan kelihatannya ya secara makro itu molekul H2O1 dengan H2O. Tapi secara mikro kutub negatif dengan kutub positifnya, bukan kutub negatif dan positifnya dari satu molekul enggak. Ya, walaupun nanti bisa nah, tapi kita sementara ini. Begitu juga nanti coba di NH3 dengan HF ya. Oke. Ya, oke. Nah, oke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencari ilmu yang diberikan. Jangan lupa mengerjakan soal berikut. Ada soal latihannya ada 9, dicoba ya. Di samping kesempatan untuk tanya pada Jumat yang akan datang. Oke. Ya. Nah, titipan. Setelah ikatan kimia, kita masuk ke stoichiometri, hitungan kimia. Ya. Saya titip ya untuk mengingat kembali ya beberapa hal yang telah diberikan, tetapi fokusnya pada valensi. Ini di pertemuan pertama gitu ya. Nah, mol bagaimana cara menghitungnya? Karena nanti satuannya harus mol ya. Yang pokok, yang tulisan pokok dari hitungan kimia itu satuannya mol. Molar kalau bentuknya larutan ya, cair kalau bentuknya cair. Udah. Ya. Kalau zatnya itu bentuknya cair. Indeks dan koefisien apa artinya? Ya, gitu ya. Nah, sebab indeks ini menghitung MR, koefisien ini menghitung banyaknya zat dalam reaksi kimia. Mempertimbangkan reaksi kimia menyamakan koefisien. Cara perhitungan kimia, oke ya. Ada yang penting lagi, tidak boleh dilupakan apa itu yang namanya bereaksi pembatas. Ya, jadi cirinya bagaimana mengenal adanya reaksi pembatas. Ya, jadi mengenalnya dan bagaimana perhitungannya. Oke, ya jadi ini setelah bab ikatan kimia itu dipelajari dengan baik, diperdalam dengan pertanyaan dari materi kuliah. Nah, kemudian ke materi berikutnya tolong dilihat kembali ini untuk memudahkan pemahaman. Oke, ya, jadi oke. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat ya untuk belajar dengan baik, memperoleh hasil yang baik ya. Mudah-mudahan kita sudah menjelang ujian tengah semester ya. Oke, ini mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima. Kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan, kita punya forum atau mekanisme lewat program Telegram ya, yang ketemu pada hari Jumat ya. Bila itu ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.